Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, good morning. How's life? I hope you are in a good condition. Okay, we are from Group 4 and today we will present our material about acquiring knowledge for L2 use. Before we start our presentation, we will introduce ourselves first. My name is Leni Arfiani and the others Putri Mayasaroh, Mudrika Indah Larasati, and Fitria Alfi Lailatul Rahmah. In acquiring knowledge for L2 use, there are 5 chapters. The first chapter is competence and use. The second chapter is academic versus interpersonal competence. The third chapter is components of language knowledge. The fourth chapter is receptive activities. And the last chapter is productive activities. The first and second chapter will be delivered by myself, and the third chapter will be delivered by Sister Mudrika. The fourth chapter will be delivered by Sister Putri Mayasaroh, and the fifth chapter will be delivered by Sister Fitria Alfi. Competence and use. The definition of communicative competence is everything that a speaker needs to know in order to communicate appropriately within a particular community. This competence construct combines of knowledge of language and knowledge of cultures. Knowledge of language defines with linguistic competence. Knowledge of the specific components, also levels of a language, and knowledge that is required for the appropriate use in communicative activities. On the other hand, knowledge of culture includes content, context, and linguistic elements in important respects, as well as an understanding of the wider societal structures and practice, the influence, norms, and conventions of language interpretation and usage. Jadi, kompetensi komunikatif ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh seorang pelajar atau pembicara agar bisa berkomunikasi dengan tepat dalam suatu komunitas. Kompetensi komunikatif ini terdiri dari menggabungkan dua pengetahuan, yaitu pengetahuan bahasa dan pengetahuan budaya. Pengetahuan bahasa mendefinisikan kompetensi linguistik yang membahas mengenai pengetahuan tentang komponen spesifik dan tingkatan bahasa, serta pengetahuan yang diperlukan agar bisa menggunakan bahasa secara tepat dalam kegiatan komunikatif. Sementara itu, pengetahuan budaya mencakup konten, konteks, dan elemen linguistik dalam beberapa hal penting, yang membahas pemahaman tentang struktur dan praktik dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi norma dan konvensi interpretasi serta penggunaan bahasa. The knowledge that an L2 learner begins with includes everything that he or she has previously acquired as part of his or her general cognitive development and prior social experience, as well as in his or her acquisition of L1. It is also accounts in part for the interference which may occur when prior knowledge of content, context, and cultures is inappropriately applied into situation of L2 use. Jadi, pengetahuan yang dimulai oleh seorang pembelajar bahasa kedua atau L2 ini mencakup segala sesuatu yang telah dia peroleh sebelumnya sebagai bahan dari perkembangannya, baik perkembangan kognitif atau pengalaman sosial sebelumnya dalam perolehan bahasa pertamanya. Hal ini juga menjelaskan beberapa gangguan yang mungkin terjadi ketika pengetahuan sebelumnya tentang pengetahuan bahasa serta pengetahuan budaya diterapkan secara tidak tepat pada situasi pengguna bahasa kedua atau L2. Academic competence versus interpersonal competence. Academic competence will include the knowledge needed by learners who want to use L2 primarily to learn about other subjects or as a
tool in scholarly research or as a medium in a specific professional or occupational field. On the other hand, interpersonal competence encompasses knowledge required of learners who plan to use the L2 primarily in face-to-face contact with other speakers. As with academic competence, vocabulary is the most important level of language knowledge for these learners to acquire, although the domains of vocabulary involved are likely to be very different. Jadi, kompetensi akademik adalah kompetensi yang mencakup pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik atau pelajar yang ingin menggunakan bahasa kedua atau L2 sebagai bahan untuk belajar tentang mata pelajaran lain atau sebagai alat dalam penelitian ilmiah, juga bisa sebagai media dalam bidang profesional atau pekerjaan tertentu. Sementara itu, kompetensi interpersonal adalah kompetensi yang meliputi pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik yang berencana untuk menggunakan bahasa kedua atau L2 dalam kontak tatap muka atau berbicara dengan pembicara lain. Seperti pada kompetensi akademik, vocabulary atau kosakata menjadi tingkat pengetahuan bahasa yang paling penting untuk dikuasai oleh para pembelajar ini. Meskipun ada beberapa kosakata atau vocabulary yang arti atau maknanya berbeda. As we can see in the table 6.1, there are priorities for L2 learner activities depending on academic competence and interpersonal competence. In academic competence, there are some activities that learner must be learned. They are reading, listening, writing, and speaking. And in interpersonal competence, there are listening, speaking, reading, and writing activities that L2 learner must learn. The key differences are that reading is typically much more important for academic than for interpersonal competence, and speaking is much more important for interpersonal competence than for academic competence. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada tabel 6.1, di situ terdapat prioritas dalam aktivitas pembelajar bahasa kedua. Dalam academic competence, terdapat aktivitas membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Sementara itu, dalam kegiatan interpersonal competence, terdapat aktivitas mendengarkan, berbicara, mendengar, dan menulis. Dalam kedua kompetensi tersebut terdapat 4 aspek bahasa. Yang membedakannya yaitu dalam academic competence, membaca atau reading menjadi hal yang paling penting atau paling utama yang harus dipelajari oleh L2, belajar L2. Sementara itu dalam interpersonal competence, aktivitas yang diprioritaskan atau yang paling utama yaitu berbicara atau speaking. Jadi itu perbedaannya. As you can see on the table 6.2, the 4 areas of activity involving language use that are listed in table 6.1 before. It can be classified along 2 dimensions as receptive and productive activities, and as versus and oral modes of communication. The activities that have highest priority in academic competence are receptive. They are reading and listening activities, with the function is primarily in processing input, and in interpersonal competence, the highest priority is oral modes, with activities listening and speaking. Its function is not only
processing input, but also can have output expression. While all four areas of communicative activity draw an overlapping pool of L2 knowledge at different language levels, they are independent to some extent. Learners' academic and interpersonal competence, which underlie their ability to engage in these activities, usually develop to different degrees, and there is no necessary reason for one type to persist or outpace the other. Jadi seperti yang bisa kita lihat dalam tabel 6.2, 4 bidang kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa yang sebelumnya telah disebutkan dalam tabel 6.1 dapat diklasifikasikan menjadi 4 dimensi, yaitu kegiatan reseptif, kegiatan produktif, cara komunikasi tertulis, serta cara komunikasi lisan. Kegiatan yang memiliki prioritas tertinggi dalam kompetensi akademik adalah kegiatan reseptif, yaitu ada kegiatan membaca dan kegiatan mendengarkan. Fungsi utamanya yaitu memproses input atau memproses masukan input yang masuk ke dalam diri siswa. Sementara itu, kegiatan dengan prioritas tertinggi untuk kompetensi interpersonal adalah kegiatan lisan atau oral mode, yaitu kegiatannya mendengarkan dan berbicara. Fungsi utama dalam kompetensi ini adalah tidak hanya memproses input saja, tapi juga bisa mengeluarkan ekspresi yang berasal dari inputan tadi. Sementara keempat bidang aktivitas komunikasi memanfaatkan beberapa pengetahuan belajar L2 yang tumpang tindih pada tingkat yang berbeda. Mereka independen pada beberapa batas tertentu. Jadi kompetensi akademik dan kompetensi interpersonal siswa atau pembelajar L2 ini mendasari kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang biasanya berkembang pada tingkat yang berbeda, dan tidak ada alasan yang diperlukan untuk satu jenis kegiatan untuk melebihi yang lain. Jadi artinya gini, kemampuan setiap siswa itu kan berbeda. Jadi kompetensinya juga harus menyesuaikan kemampuan siswa, juga kegiatannya juga harus menyesuaikan kemampuan siswa. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang lebih penting satu sama lain antar beberapa kegiatan tadi. Semuanya sama, tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Terima kasih.